Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate technical update untuk cryptocurrency, teman-teman ya. Beberapa cryptocurrency akan saya update pada kesempatan kali ini. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi dulu untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group seperti itu. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang biasanya menawarkan titip dana trading. Baik teman-teman, bahasan adalah technical update untuk cryptocurrency. Update ini saya satukan teman-teman ya. Kita akan lihat sekilas juga kalau ada yang perlu saya bahas secara umum, secara khusus nanti akan saya bahas secara khusus. Yang tadi udah saya bahas adalah Cardano ya. Di sini yang akan saya bahas adalah Bitcoin, Bitcoin Dominance, Ethereum, kemudian Matic, Ripple, Stellar, Dogecoin, EOS, Polkadot, Binance Coin, Waves, dan mungkin beberapa tambahannya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita akan tengok dulu urut dari Bitcoin. Kita akan lihat dulu dari Bitcoin pergerakannya teman-teman ya. Ya seperti ini teman-teman, Bitcoin saat ini ada candle menguat dibanding kemarin ya. Sebenarnya kemarin high-nya Bitcoin itu adalah lebih tinggi high-nya. Namun demikian closingnya kemarin nggak cantik banget karena closingnya adalah shooting star ya. Lihat candle yang sebelumnya, closingnya kemarin adalah shooting star. Namun demikian closingan hari ini, walaupun hari ini belum closing ya, low hari ini lebih rendah dari low kemarin. Namun demikian sampai saat ini, sampai saya bikin video ini, candlenya bagus, candlenya berbentuk hammer seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk support dia jelas boleh digunakan support candle terbawahnya di 46.267, 46.267 itu kisarannya di sini teman-teman ya. Terus kemudian di bagian bawah itu ada support ya, jelas ada MA 200-nya di 46.065, kemudian di bawah ada retracement 23. Support pertamanya dalam Fibo trend naiknya ini adalah di 45.650. Kalau kita lihat seperti ini mungkin bagi teman-teman pemegang akun spot biasa aja, nggak ada terasa. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan akun futures tentu bisa memanfaatkan pergerakan yang kecil ini seperti ini ya. Ya, pergerakannya polanya juga hampir sama dengan Cardano maupun dengan Matic, yaitu ada satu pola ya, pola berulang-perulangan seperti ini. Ada satu pola pola price channel seperti ini di mana itu saya manfaatkan untuk trading. Jadi teman-teman yang sudah memiliki akun futures bisa segera saja trading seperti itu. Ya, seperti ini kan ada satu pola yang cukup terulang, tapi kalau kita menggunakan spot nggak akan cukup terasa, tapi kalau futures inilah saatnya untuk trading seperti itu. Jadi walaupun kondisi market mungkin secara daily sideways seperti itu, tetapi kalau teman-teman masih yang suka trading dengan future masih bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi adalah Bitcoin untuk daily. Kita akan kembali lagi ke chart berikutnya, yaitu di Bitcoin Dominance. Ya, Bitcoin dominan perlu kita cek teman-teman. Kenapa Bitcoin dominan ini adalah satu ukuran seberapa ini sih, maksudnya seberapa dominan Bitcoin terhadap altcoin. Dan kalau kita lihat saat ini untuk nilai Bitcoin dominansinya udah turun ya. Ini cukup lama teman-teman nggak turun, cukup lama nggak turun. Saat ini dia turun. Kalau kemarin 43,90, kalau sekarang 42,30. Coba saya update 42,90, 42,30. Ya, 42,30%. Ya, seperti ini. Nah, nilainya sudah mulai turun, teman-teman bisa ngelihatnya sudah turun. Walaupun belum mencapai lebih rendahnya, ini adalah satu pertanda bagus bahwa
ada kemungkinan altcoin akan season atau akan lari seperti itu teman-teman ya. Kemudian adalah Ethereum. Ethereum seperti ini chartnya, bagus ya. Chartnya seperti ini, jadi akhirnya untuk Ethereum bisa breakout dari high-nya, hanya high yang ini ya teman-teman. Dari swing low ini ke swing high sebelumnya, Ethereum sudah berhasil break. Koreksi kemarin benar-benar hanya koreksi ringan, hanya sampai di 23,6 retracement, yaitu di $2.976. Berikutnya berapa Pak? Berikutnya bisa gunakan target dari sebelumnya saja. Jadi sebelumnya ini kan kita udah bikin satu tren turun, ini adalah swing high-nya, ini swing low-nya. Di dalam tren turun ini, untuk Ethereum dia sudah naik ke atas ya. Inilah resistan-resistannya ya. 23, 38, 50, 61. Itu kemarin di break ya. Kemarin break 61. Jadi memang berhenti di sini kemarin itu adalah karena dia ada resistan di 61. Berarti berikutnya ada resistan di 78,6. Ya, di kisaran sini. Boleh dibilang sebagai targetnya dari Ethereum. Di 78,6 atau di nilai $37.99. Untuk ADA udah saya bahas tadi, teman-teman. Sekarang saya bahas untuk Matic. Matic seperti ini, secara pergerakan juga saat ini Matic sudah menguat. Jadi dalam tren naik ini, Matic udah terkoreksi. Koreksinya sampai ke 23 ya beberapa hari yang lalu, terus kemudian kemarin sampai ke 38,2. Jadi saya positioning Matic di kisaran 38,2 dapat, saya masih hold akun futures juga. Sebelumnya saya sebenarnya trading juga tapi di 23,6 belinya, udah saya take profit dulu dan saya beli di bawah di 38,2. Oke, saat ini dan secara harga udah tadi sempat sentuh di 1,44 atau di resistan 23,6. Nah, saat ini dia masih mencoba untuk bermain-main di area situ teman-teman ya. Apakah nanti closingnya berhasil tutup di 23,6? Saya nggak bisa jawab. Karena closing masih beberapa jam ke depan lagi. Kita tengok besok pagi kita lihat lah seperti itu ya. Karena ini masih beberapa jam maksudnya perlu beberapa jam closing ya. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Nah, candlenya dia tepat berada di resistannya. Resistan dari 23,6. Oke, teman-teman, berikutnya adalah XRP. Kita akan tengok chart XRP dulu. Seperti ini, teman-teman, chart dari XRP pada saat naik kemarin dia juga terkoreksi, koreksinya sampai 23 retracement dan 38 juga. 38 retracement, terus kemarin dalam 2 hari ini dia sudah naik. Naiknya sudah berada di atas, closingnya sudah berada kembali di atas 23,6 retracement atau berada di atas. Sebelumnya dia akan menjadi support, terus nggak kuat dia mencari support di bawahnya di 38, terus kembali lagi naik ke resistannya 23,6 sehingga saat ini supportnya adalah di 23,6 atau di 1,15 ya. Resistan berikutnya ada di 1,24 resistan candle, baru kemudian ada di 1,357 atau di swing high-nya. Berikutnya adalah XLM teman-teman. XLM sama juga. Jadi terkoreksi sampai 38. Saat ini untuk support dia ada di retracement 38. Retracement 38 tuh di sini. Di 0,32 dan resistan dia ada di 23,6 atau di 0,35. Jadi sudah sekitar 5 hari lebih. Sudah sekitar 5 hari lebih dia konsolidasi di area sini. Ya, ini area konsolidasinya. Jadi perhatikan support di 38,2 kalau jebol maka ada target bisa sampai ke 61 retracement
Target bisa sampai ke 61 retracement teman-teman di sini. Ya. Kalau misalkan menguat menembus 23,6 ini bagus, ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah Dogecoin. Dogecoin koreksinya memang lebih dalam ya. Dia hampir sampai 50. Dan saat ini dia ada satu pola seperti triangle simetrik ya. Dengan kecenderungan nih 50-50 antara mau turun atau mau naik ya untuk teman-teman untuk Dogecoin. Saat ini dia berada di support di 0,28 atau di 38,2 retracement. Resistan candle ada di 0,3, sekitar 0,3, berikutnya ada di 0,310. Oke teman-teman, berikutnya adalah EOS. EOS mencoba untuk naik lagi, kalau dari koreksinya dia hanya sampai, maksud saya sampai ke 50 retracement, terus kemudian saat ini sudah kembali lagi beranjak di atas 38. Jadi untuk support dia ada di 4,89, resistan ada di 5,3. Kalau dia menguat lebih lanjut, ada kemungkinan dia akan masuk ke atas MA 200, yaitu sekaligus di atas resistan 23,6, sekaligus juga merupakan area dari uptrend price channel ini ya. Kita lihat dulu dalam beberapa jam ke depan untuk EOS apakah akan naik. Oke teman-teman, berikutnya yang juga kemarin naik adalah Polkadot. Polkadot seperti itu ketika dia sampai puncaknya terkoreksi hanya sampai 23 lebih sedikit. Terus naik lagi ke 23 dan menembus MA 200 dan tembus naiknya teman-teman. Kalau untuk target-targetnya ke depan tidak usah pusing menurut saya karena kita kan sudah bikin 2 swing ya teman-teman. Kita udah bikin 2 swing, yaitu ini adalah dalam tren dia turun. Tren turunnya ini teman-teman ya. Terus tren naiknya baru ini saja. Baru ini saja. Ini yang kemarin tapi karena udah tembus naiknya boleh kita rubah seperti ini sebenarnya. Ya ini. Kalau target berikutnya ada di berapa? Target berikutnya gunakan saja di sini, yaitu di 34,85 dolar, kemudian 41,45. Itu adalah untuk Polkadot. Oke teman-teman, berikutnya adalah Binance Coin atau BNB USDT. Bagus banget ya pergerakannya seperti ini. Dalam tren naiknya dia terkoreksi hanya sampai 23,6 dan saat ini sudah ada mantul. Bentuk candle kemarin adalah perlu konfirmasi dan konfirmasi hari ini dijawab dengan candle seperti ini. Ini juga bagus sekali untuk trading di futures teman-teman ya. Ini kita lihat dalam time frame jam. Dalam time frame jam juga terlihat seperti ini. Ini barang oke. Nah, seperti ini kan nurut sekali dalam trennya. Kalau misalkan teman-teman perlu menarik tren yang lebih kecil, boleh di sini. Tarik seperti ini. Jadi dalam tren kecil ini koreksinya kemarin dia sampai ke 50 ya, 50 retracement dan berulang-ulang seperti itu. Jadi ini adalah barang tradingan ya, barang tradingan. Cocok untuk tradingan seperti itu. Baik teman-teman, saya lanjutkan berikutnya. Berikutnya adalah Hedera Hashgraph teman-teman. Ini kemarin saya bahas sebagai barang yang bagus, barang ZIL dan barang DOT ya. Barang Waves atau DOT saya lupa ya. Saat ini dia terkoreksi sampai 38 dan mantul saat ini dia ketemu resistan 23,6. Jadi cukup bagus pergerakannya teman-teman ya. Memang kemarin terkoreksinya dia sempat ekstrim di bawah 38 tapi mantul lagi. Jadi 38 itu sebentar saja langsung ke 23, retest lagi dan saat ini retest resistan lagi. Jadi retest resistan beberapa kali ini. Yaitu adalah wajar dan justru itu sepertinya yang sedang dicari oleh para trader futures ya teman-teman. Nah seperti ini dia ada retest ya.
Satu, retest, 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 ya, retest. Nah, ini tinggal tunggu terakhir ini di resistan 23,8 apakah dia akan bisa mampu tutup di atasnya. Kita lihat dulu nanti dalam beberapa jam. Sekarang akan saya lanjutkan berikutnya adalah ZIL. Nah, ZIL seperti ini teman-teman. Koreksinya masih sangat terbatas juga di 23,6 retracement ya. Sudah cukup lama, 5 hari lebih. Kemudian waves. Nah, ini waves yang kemarin ya, termasuk waves ZIL sama apa kemarin saya bahas. Yang saya bahas kemarin bagus pergerakannya seperti ini dan memang dia tembus high-nya, target-targetnya bisa digunakan yang di kiri teman-teman ya. Jadi setelah terkoreksi sampai 38, dia ngetes high-nya, retest support lagi dan tembus high. Jadi kalau kita lihat ini polanya dia sendiri sebenarnya satu pola ascending triangle, teman-teman bisa perhatikan nih. Ini sebenarnya dia satu pola ascending triangle seperti itu ya. Jadi titik rendahnya lebih tinggi terus atau lower atau higher low sampai akhirnya dia breakout seperti ini ya teman-teman. Sampai akhirnya dia breakout, target-targetnya hari ini sebenarnya kecapai di 30,2 yaitu di 61 retracement, berikutnya ada di 35,29. Berikutnya Algorand teman-teman. Algorand sudah kembali naik lagi ke retracement 23,6 setelah kemarin terkoreksi sampai 50. Jadi ini barang oke juga ya, koreksi sampai 50 atau 0,96 dolar, naik lagi menembus resistan 1,02 dan naik lagi ke 1,1. Ya seperti ini teman-teman, cryptocurrency saat ini sebenarnya sedang enaknya untuk trading teman-teman. Jadi sekali lagi jangan FOMO, nggak usah FOMO. Kondisinya oke kok untuk trading. Jadi ketika naik ada seperti ini jangan FOMO, area-area sini jangan FOMO, apalagi ini candlenya mulai lemah-lemah seperti ini, tentu pasti akan koreksi. Nah ini koreksi 3 support ya, baru kemudian naik lagi dan akan lanjut ke atas. Seperti itu teman-teman dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.